Hello guys, meet you again with me Jesni Fobia, who of course I still discussing new course administration. Kesempatan kali ini saya masih menjelaskan materi tentang administrasi gereja baru, namun dengan dimensi yang berikutnya, yaitu dimensi Alkitab, doktrin dan teologi. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh dimensi Alkitab, doktrin dan teologi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum saya menjelaskan apa itu Alkitab, doktrin dan teologi, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu administrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Nah, kalau pengertian administrasi saja berarti pembinaan, berarti dalam gereja seorang pemimpin harus membina warga jemaatnya agar mempunyai pemikiran dan juga cara kerja pelayanan yang mendasarkan pada Alkitab, doktrin, dan teologi. Dalam menjalankan suatu program kerja gereja yang berhubungan dengan administrasi, kita seringkali dituntun untuk bagaimana mengerti karakter jemaat. Karena tidak semua jemaat mau mendengar apa yang kita sampaikan kalau tidak ada landasan yang tepat. Oleh sebab itu, administrasi gereja baru juga memiliki landasan bagi kita untuk menjalankan program administrasi tanpa ada perbedaan pendapat, penyelewengan, bahkan korupsi dalam gereja, khususnya korupsi di bagian keuangan. Banyak sekali gereja yang masih ada dalam administrasi gereja lama, sehingga banyak sekali penyelewengan, korupsi di dalam gereja, baik di bidang keuangan. Nah, maka itu kehadiran administrasi gereja baru ada agar bagaimana sistem administrasi gereja diperbaharui di dalam administrasi jemaat perlu dituntun untuk tidak terus ada dalam sistem administrasi gereja lama, tetapi harus dituntun dan dibaharui ke dalam administrasi gereja baru. Nah, yang menjadi landasan utama yaitu Alkitab, doktrin, dan teologi. Alkitab, doktrin, dan teologi menjadi landasan utama sebab penata layanan gereja sehingga tidak terjadi penyelewengan antara pendeta dengan majelis, pendeta dengan warga jemaat, majelis dengan warga jemaat. Sangat penting jika ketiganya dijalankan dalam program penata layanan doktrin hadir agar membaharui karakter warga jemaat yang masih berkarakter. Sistem pelayanannya masih menurut sistem pelayanan administrasi gereja lama. Menurut maka kehadiran doktrin dalam administrasi gereja baru ada supaya membaharui karakter warga jemaat. Selain Alkitab dan doktrin, teologi juga menjadi landasan bagaimana seorang pendeta menjadi teladan di dalam menjalankan administrasi. Bagaimana cara seorang pendeta memperbaharui, menuntun jemaatnya untuk menggunakan sistem penata layanan menurut administrasi gereja baru. Jadi pemikiran jemaat, konteks sistem penata layanan jemaat yang masih ada dalam penata layanan sistem administrasi gereja lama, sebagai seorang pendeta kita menuntun bagaimana cara kita memperbaharuinya itu agar jemaat puas dengan cara kerja kita. Nah, ketiganya ini harus dipakai dan dijalankan dalam melakukan sistem penata layanan dalam sistem administrasi gereja baru. Bukan salah satunya saja yang dilihat. Misalnya dalam melakukan administrasi hanya Alkitab saja yang dilihat.
Hanya dimensi Alkitab saja yang dilihat, sedangkan doktrin dan teologi tidak dipakai. Jika Alkitab, doktrin dan teologi tidak dipakai, maksudnya salah satu saja yang digunakan, maka sistem administrasi itu tidak tertata dengan baik. Disebut sebagai administrasi gereja baru apabila sistematika pelayanannya dilandaskan pula pada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sekian penjelasan saya tentang administrasi, doktrin, dan teologi dalam administrasi gereja baru. Sampai jumpa di video berikutnya dengan dimensi terbaru.